Shalom, puji Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat pada pagi hari ini. Saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 126, saudara. Hari ini judul khotbah saya adalah kunci pemulihan seutuhnya. Kunci pemulihan seutuhnya. Kalau Tuhan mau pulihkan itu seutuhnya, ya kan saudaraku, yaitu rohani kita, jasmani, hubungan sosial kita dan juga keuangan. Kita akan melihat saudaraku dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya ingin ajak ibu bapak semuanya membaca ayat ini. Dari 6 ayat ini saudaraku, saya dapatkan 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi kunci daripada pemulihan, kunci daripada sukses, kunci daripada kehidupan yang berhasil. Saya percaya saudara, sekalipun mungkin keadaan sekarang nampaknya makin lama makin sulit, tapi 3 prinsip ini saudaraku, saya percaya inilah cara Tuhan, tuntunan Tuhan buat setiap kita. Mari kita akan baca sama-sama nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi dari 6 ayat ini ada 3 prinsip kebenaran untuk mengalami pemulihan yang seutuhnya. Coba saudara perhatikan sini. Yang pertama adalah ya di ayat yang pertama saudaraku, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, perhatikan sini, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi yang pertama saudaraku, prinsip pertama, kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan yang seutuhnya, kita harus memiliki impian. Kita harus memiliki pengharapan untuk dipulihkan. Ya, dari ayat di atas ini saudara menjelaskan, saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah mimpi ini tidak terduga. Seperti mimpi saja, tidak terduga. Datangnya tiba-tiba, melampaui daripada ekspektasi, melampaui apa yang kita pikirkan dan harapkan. Inilah makanya Efesus 3:20 katakan, saudara, ya kan, lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Jadi poinnya begini, saudara, ya. Jadi ada kaitan yang erat antara impian dengan pemulihan. Kalau kita mau dipulihkan, kita harus punya impian dan harapan untuk dipulihkan. Maksudnya impian itu apa? Kita mikirin dan kita mendoakan. Ya saudara, kalau kita ingin melihat Tuhan memulihkan keadaan kita, kita harus memiliki apa? Impian. Kita harus memiliki apa? Harus memikirkan dan mendoakannya, memikirkan dan mendoakannya. Dan kita harus memiliki pengharapan untuk dipulihkan. Dasarnya di sini saudara, Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maksudnya begini, kalau kita mempunyai pengharapan untuk dipulihkan saudara, maka Tuhan akan memulihkan kita dengan cara yang ajaib pada waktunya yang sempurna. Kata kuncinya adalah apa saudara? Kalau kita mau dipulihkan, kita harus punya impian dan pengharapan untuk dipulihkan. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Ada seorang pengemis lumpuh di bait Allah. Itu dalam Kisah 3 ayat 3 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa
orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Waktu dia lihat Rasul Petrus dan Yohanes masuk bait Allah, dia mau minta sedekah. Dia mengharap untuk dapat sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, perhatikan saudara, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihatlah kepada kami, lihat kepada kami, kata Petrus. Lalu orang itu, si pengemis ini menatap mereka, Petrus dan Yohanes. Dengan apa saudara? Baca yang keras. Harapan. Jadi dia punya pengharapan. Ya, akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi karena dia punya pengharapan untuk mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes, dia tatapan matanya, diharapkan. Ini kuncinya untuk dapat sesuatu. Tetapi Petrus dia berkata begini saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, apa? Berjalanlah. Alkitab kata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku yang sekristus, pengemis ini dia berharap, awalnya dia berharap untuk mendapat apa? Sedekah. Ketika Petrus bilang, lihat saya, lihat kami. Pada waktu dia melihat itu seperti ada tatapan. Mungkin bayangan saya adalah ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Lihat saya. Dia lihat, dia tatap. Seperti dia mengharapkan, aku ingin dapat yang lebih daripada sekedar sedekah. Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku. Emas perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya yakin saudara, si pengemis ini pernah dengar nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dia sudah pernah sering dengar cerita, karena Yesus belum lama disalibkan, bangkit, naik ke surga, belum lama. Dan saya percaya juga waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia lihat Yesus dengan rombongannya. Saudaraku Kristus, awalnya dia minta sedekah. Ketika Petrus, Rasul Yesus Kristus berkata, emas perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku? Aku punya Yesus. Aku punya Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan kamu. Karena dia punya pengharapan. Tatapannya punya pengharapan. Apa yang terjadi? Dia menerima mujizat. Dia mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang diharapkan. Awalnya dia minta sedekah. Awalnya ya saudara. Tapi Petrus mau kasih apa? Kesembuhan. Petrus mau kasih kesembuhan. Tapi dia bukan cuma sembuh secara fisik. Tapi mentalnya pun sembuh. Coba saudara sini. Saudara, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat. Serta memuji Allah. Dia ada di bait Allah. Sudah bertahun-tahun. Tapi Alkitab bilang. Gak pernah dia puji Allah. Tapi pada waktu dia sembuh. Saudaraku. Tuhan bukan cuma menyembuhkan fisiknya. Tapi Tuhan juga sembuhkan apa? Yang di dalamnya. Ini penting. Apa yang menyebabkan dia dapatkan lebih banyak daripada yang dia pikirkan dan dia harapkan? Saudara tahu apa? Saudara, apa yang menyebabkan dia bisa dapat? Karena dia punya pengharapan. Dia menginginkan itu. Apakah saudara memiliki pengharapan untuk dipulihkan? Apakah saudara punya impian untuk dipulihkan? Karena gini ya, prinsipnya gini. Kalau kita tidak pernah memiliki impian atau pengharapan untuk menerima sesuatu dari Tuhan, kita gak harap apa-apa kok. Aku udah gak harap. Kita tuh gak akan pernah mengusahakan untuk mendapatkan. Dari kitanya, kalau gak berharap, kita gak mau kerjain. Gak ada harapin. Dan Tuhan pun gak akan bisa beri. Itu prinsip saudara. Ini penting. Banyak orang bilang, kenapa ya hidup gue gak maju-maju? Aku hidupnya begini-begini aja. Kok gak ada perkembangan? Mana kok gak ada mujizat? Kok gak ada apa-apanya? Sekarang saudara harus mulai. Ya kan? Pikirkan. Ya kan? Doakan. Harapkan.
Lalu setelah itu usahakan. Maka selebihnya Tuhan yang akan selesaikan. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah memikirkan, mendoakan, mengharapkan, ya kita nggak pernah mau mengusahakan. Sehingga kita juga nggak akan pernah dapatkan. Saya kasih contoh yang paling gampang nih. Saudara, diri saya sendiri. Saya mau kasih contoh. Saudara, itu bertahun-tahun lah saya sudah tinggal di Palembang. Saudaraku, ya kan seperti dulu, ya kan saya nih dulu. Saya tuh nggak pernah memikirkan, mendoakan dan mengharapkan untuk punya rumah, untuk punya mobil. Kenapa? Nggak pernah ngarep, nggak pernah mikir, nggak pernah doakan. Karena perusahaan telah menyediakannya buat saya. Saudaraku, oleh karena saya nggak pernah berharap punya rumah, maka saya nggak pernah berusaha untuk beli rumah. Kenyataannya memang saya nggak punya rumah, saudaraku. Tapi ketika saya harus berhenti bekerja di perusahaan itu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu menjadi gembala jemaat di GBI Musi Palem Indah ini, saudaraku. Saya harus tinggalkan rumah dinas. Saya harus kembalikan mobil kantor. Nah akhirnya disitulah muncul apa saudara? Kebutuhan untuk memiliki rumah. Ada kebutuhan. Dari kebutuhan muncul apa? Doa. Dari kebutuhan muncul doa. Muncul pengharapan. Mulai dipikirin. Mulai diusahakan. Dan selebihnya Tuhan yang sediakan. Tuhan yang tunjukkan. Akhirnya saya punya rumah. Katakan amin saudaraku yang spesies. Ya kan? Awalnya kita gak kena kepikiran. Ibadah aja di hotel gak apa-apa. Sampai satu hari kita tuh sulit sekali mau ibadah. Karena hotel sering dipakai. Disinilah muncul kebutuhan. Dari kebutuhan muncul harapan. Dari harapan muncul doa. Dari doa mulai dipikir-pikirin. Dari pikir-pikirin mulai diusahakan. Cari tanah. Rapat, cari, ngomong segala macam. Akhirnya apa saudara? Karena terus diharapkan, terus diimpikan, terus dipikirin, terus didoakan, terus dicari. Akhirnya kita punya ketemu tanah. Kita bangun gedung gereja dan sekarang kita berdiri di gedung gereja itu. Katakan amin. Semua doa, saudara harus dimulai dari kebutuhan. Butuh enggak? Apakah saudara masih memikirkan dan mengharapkan untuk dipulihkan? Disembuhkan? Melihat seluruh keluarga saudara diselamatkan? Ini harus dari kebutuhan. Dari kebutuhan muncul harapan, impian. Dari harapan didoakan, dipikirkan, diusahakan, dicari tuntunan ini apa? Apa Tuhan? Saya percaya dari situlah Tuhan. Diawali dari situ, saudaraku. Apakah saudara masih memikirkan dan mendoakan supaya Tuhan memberkati saudara dalam segala aspek hidup saudara? Kata kuncinya sana. Apakah saudara masih nggak ada kebutuhan? Kayaknya kalau aku punya kebiasaan buruk seperti ini terus. Aku jalani kecanduan terus saja buat yang seperti ini. Saudara sadar gak nih? Ada kesadaran, aku mau lepas. Aku mau bebas. Harus ada impian dan harapan. Dimulai dari yang di dalam. Dari situ didoakan. Dari situ dicari jalannya. Baru Tuhan akan pulihkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dimulai dari sana. Makanya contoh seperti kayak Adam ya saudara. Adam itu bisa dikasih istri namanya Hawa. Itu Tuhan yang menginspirasi. Awalnya apa saudara? Adam sendiri saudara disuruh kasih nama binatang-binatang. Binatang yang datang saudara berduaan. Gajah datang berdua, laki perempuan. Binatang semua datangnya berdua, bukan sendiri saudara. Lalu dia berpikir, yang lain berdua, aku dewean. Dan mereka bisa berkembang biak, aku sendiri. Jadi situ ada kebutuhan untuk apa? Penolong yang sepadan. Ada. Dari kebutuhan muncul doa.
Ketika ada doa muncul harapan. Ya kan, kebutuhan, pengharapan, doa dipikirkan. Lalu Tuhan bikin dia tidur. Di situ Tuhan kerja. Katakan amin saudara. Makanya tidur, bicara orang tidur kan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang ke selah. Jadi urutannya itu. Dekat sama Tuhan, hati tenang, baru ada hasil keselamatan. Dibikin dulu sudah, karena Adam waktu itu bersekutu dan dekat sama Tuhan, dia bisa tidur, dia tenang, lalu keselamatan, dapat istri. Jadi sekarang masalahnya tuh adalah apa saudara untuk pemulihan? Masalahnya di pengharapan. Masalahnya di pengharapan. Ini loh pengharapan. Masih nggak kita punya pengharapan? Nah sekarang musuhnya pengharapan tuh apa? Saudara tahu nggak apa? Roh sinis, sinisme. Ya, kalau ya kan, gimana kita bisa berharap lagi sama Tuhan? Saudaraku Yesus, yang pertama saya pelajari saudara, orang tuh kenapa nggak berharap? Karena mereka dikuasai oleh roh sinis. Sinis itu apa sih? Roh yang menghalangi seseorang untuk percaya dan menaruh harap pada Tuhan. Orang sinis, percumalah. Biasanya orang sinis itu negatif dan pesimis. Itu sinis. Saudaraku, sinisme adalah pandangan, pernyataan sikap dalam bentuk pikiran, perkataan, tindakan yang mengejek, memandang rendah seseorang, sesuatu, atau keadaan. Jadi kalau seorang diikat sama roh sinis, kalau orang diikat sama roh sinis, sikapnya akan sinis. Orang yang bisa sinis selalu pandangannya apa? Negatif dan pesimis. Nah ini saudaraku. Nah biasanya sinisme ini, sikap sinis ini, saudaraku yang kasih Yesus, ya kan? Itu karena ada kesombongan. Jadi kesombongan atau keangkuhan berada di balik daripada roh sinis ini saudara. Kesombongan saudaraku. Nah memang kalau kita bisa menang dengan roh sinis saudara, baru kita akan bisa melihat keajaiban dari Tuhan. Karena di dunia sekarang ini dunia yang negatif ya. Dunia yang sinis. Kalau ngomong tuh makanya ada akun Instagram, akun satir. Jadi orang yang sinis bahasanya satir, negatif gitu saudara. Dengan bahasa-bahasa yang negatif. Saudara, nah ini yang mematahkan, yang membunuh, yang jadi racun bagi pengharapan yang positif. Saudara, nah caranya gimana? Roma 5 ayat 5. Saudaraku, saya berdoa supaya saudara berharap lagi sama Tuhan. Katakan amin. Memang kalau orang udah lama susah, lama menderita, masalah terus menerus, usaha sudah gagal, doa sudah gak dijawab, itu bisa masuk tuh yang namanya roh sinis. Jadi negatif dan pesimis. Gimana caranya? Sebelum kita berharap, sudah perhatikan Roma 5 ayat 5 katakan gini, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya begini saudara, ayat ini. Ya, dalam bahasa sehari-hari ini saya mau ngomong gini. Ketika kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kasih Allah itu akan menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kasih Allah itu yang akan menyingkirkan sikap sinis itu. Kalau nggak ada kasih Allah, bagaimana kasih Allah? Roh Kudus curahkan. Oke. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari kita minta penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku
amin. Jadi penting yang pertama adalah bahwa pemulihan Tuhan akan pulihkan kita. Kalau kita punya apa saudara? Impian untuk dipulihkan. Kita harus punya pengharapan untuk dipulihkan. Katakan amin. Sebelum Tuhan mau tolong siapapun, selalu yang dimunculkan apa? Pengharapan dulu. Ketika Yesus ada di kolam Bethesda, saudara masih ingat situ? Di situ ada seorang yang sakit ditemui, yang 38 tahun dalam keadaan lumpuh mengharapkan kesembuhan. Yang ada di situ. Pertanyaan pertama yang Tuhan katakan apa? Maukah kamu sembuh? Setiap orang yang ada di kolam Bethesda pasti mau sembuh. Tapi kenapa kok Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Tuhan sedang aktifkan dan bangkitkan lagi pengharapan dia. Untuk disembuhkan. Katakan amin saudaraku. Untuk disembuhkan. Saudaraku. Walaupun dia awalnya menjawab dengan apa yang menjadi pola pikir dia yang lama. Bahwa untuk disembuhkan harus menjadi orang yang nomor 1 nyemplung. Pada waktu malaikat turun menggoncangkan air di kolam Bethesda. Tapi Tuhan hanya bilang, maukah kamu sembuh? Dia jawab seperti itu. Lalu Tuhan bilang, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia ikutin Tuhan dan dia disembuhkan. Awal semua adalah pengharapan. Hari ini saya ingin ajak saudara. Sekalipun sudah lama saudara sakit dan belum disembuhkan. Kalau saudara mengharapkan mukjizat, saudara harus berharap lagi. Orang yang berharap adalah orang yang apa? Berdoa dan terus memikirkan bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin saudara sedang mencari kerja. Saudara sudah lama di PHK. Saudara sedang mencari. Saudaraku, coba saudara mulai berharap lagi. Karena pengharapan ini yang membuat saudara tetap semangat. Pengharapan inilah dasar untuk kita bisa bersuka cita. Orang kalau gak ada pengharapan pasti gak ada sukacita. Gak akan ada semangat. Yang pertama kalau Tuhan mau pulihkan kita, maka dia akan tunggu. Ya kan saudara, apakah kita punya pengharapan? Maka di sini dikatakan ya kan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara punya impian untuk dipulihkan. Katakan amin saudaraku yang kasih Yesus. Nah, yang kedua saya ingin ajak saudara untuk melihat di dalam ayat yang kedua dan keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Lihat saudaraku, ini satu kan profetik dulu. Profetik saudaraku. Pada waktu itu, kapan? Pada waktu nanti Tuhan pulihkan. Mulut kita akan penuh tertawa. Jadi artinya apa saudara? Kita ini semua bicara tentang perkataan. Yang kedua, kita harus memiliki perkataan iman. Dan doa-doa yang profetik. Yang ngerti katakan amin saudara. Jika kita ingin melihat Tuhan memulihkan kita, kita harus memperhatikan yang namanya apa? Perkataan kita. Kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Kita harus mengetahui kapan seharusnya kita berdiam diri. Kapan seharusnya kita bicara. Kalau kita harus bicara, apakah perkataan kita ini berguna? Apakah perkataan kita ini membangun gak? Ini harus sampai ke level ini kita sama-sama. Katakan amin saudara. Saudara dan saya harus sampai ke level ini. Maksudnya levelnya apa? Saudara, kendalikan perkataan. Kapan harus diam, kapan harus ngomong. Kalau ngomong, omongan kita ini berguna enggak untuk yang dengar? Untuk kita. Membangun enggak? Ngapain ngomong yang gak ada ininya? Nah, kenapa? Kenapa kita harus sampai ke level ini? Karena gini, perkataan kita akan mengarahkan kita kemana arah hidup kita. Perkataan kita ini akan mengarahkan kita akan kemana. Saudara Kristus, ini lagi rame berapa hari yang lalu. Ketika gubernur DKI menyatakan akan PSBB total besar. Saudara, hari Senin. Ya saudara Kristus. Lalu besoknya saham drop sampai 300 triliun hilang.
Kata-kata. Jadi hanya dengan kata-kata mengarahkan saham ambruk. 300 triliun dalam satu malam, satu hari. Bayar 300 triliun. Jadi kata-kata saudaraku, ya kan, bisa mengarahkan kita ini akan kemana. Kita ada di mana, kita akan jadi apa, kita akan punya apa. Orang-orang ini akan dibangun, apa orang-orang ini akan dihancurkan. Kata-kata saudaraku. Nah, coba perhatikan perkataan kita saudaraku. Nah ini, kalau kita mau mengalami pemulihan keadaan kita, semua bicara tentang yang di dalam kita dulu. Kalau pemulihan kan yang di luar, Tuhan mau yang di dalam. Mulai dari pikiran. Bicara impian dan pengharapan, bicara pikiran. Ini pikirannya negatif aja atau sudah ada pikiran iman, pikiran firman. Yang kedua, kata-kata. Saudaraku, kata-kata. Saudaraku, apa yang suka kita bicarakan? Apa yang paling sering kita katakan? Bagaimana kita berbicara tentang hidup kita? Bagaimana kita berbicara tentang masa depan kita? Gimana ini? Saudaraku, nah saya mau kasih contoh, senang sekali saya contoh tentang penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 23, 42 sampai 43, saudara, salah seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus, dia berkata, dia berdoa, saudaraku. Ini adalah, saudaraku, perkataan iman dan doa profetik sebenarnya, saudaraku. Ya, dia ucapkan ini. Dan doanya, perkataannya ini saudara, doa iman, perkataan iman dan doa profetiknya dia, ini mengarahkan dia. Perhatikan kata-katanya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, penjahat di sebelah Yesus seharusnya dia mati sebagai orang berdosa dan terbuang ke neraka. Dia itu pernah ikut menghujat Yesus bersama-sama dengan orang-orang di sekitar salib dan penjahat di sebelahnya. Kalau saudara baca di Matius pasal 27 ayat 44. Nah, penjahat ini juga ngerti bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi. Ketika si penjahat ini mengubah perkataannya, maka Tuhan mengubah keadaannya dan nasib akhir daripada hidupnya. Perkataan si penjahat ini membawanya masuk ke dalam Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Luar biasa saudara, kata-katanya dirubah. Jadi pemulihan itu coba dari kata-kata kita. Kata-kata, ya kan, dan doa-doa. Saya kasih contoh lagi, satu lagi di perjanjian baru, saudara, itu perempuan yang mengalami pendarahan. Saudara, yang salah satu udah gak ada pengharapan lagi. Dia dihukum salib karena kejahatannya. Sebentar lagi dia akan nunggu penghukuman dari Allah untuk dosa-dosanya. Tapi ketika dia mulai, saudara, mengubah kata-katanya, dia bisa melihat Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dia mengubah nasib akhirnya. Yang kedua, ini perempuan pendarahan. Kalau tradisi Yahudi saudara, tradisi daripada hukum Taurat, perempuan yang mengalami pendarahan ini adalah orang najis. Saudaraku, orang najis. Saya juga bisa bayangkan, maaf saudara, orang COVID zaman sekarang ini seperti kayak orang pendarahan, orang kusta, dan mayat zaman dulu. Yang tidak boleh disentuh oleh siapapun karena dinyatakan najis. Sesuatu yang najis harus diisolasi, saudaraku. Dan dia tidak bisa beribadah kepada Allah karena dia pendarahan, najis. Orang kusta dan juga mayat atau keluarga yang berduka. Saudara, itu menurut hukum Taurat itu harus ditakhirkan dulu. Mereka selesai. Jadi dia punya penderitaannya secara apa? Rohani. Secara jasmani dia pendarahan. Secara sosial dia diisolasi. Saudaraku. Secara ekonomi Alkitab katakan bahwa dia sudah habiskan uangnya untuk berobat. Dan keadaannya tidak mungkin lebih baik. Saudaraku Yesus, ini keadaan yang begitu berat.
Mungkin karena pandemi, saudara pun mungkin sama. Waduh, beberapa kena COVID-19 harus diisolasi. Tapi kita kan, saudara masih bisa ibadah. Masih boleh sembahyang. Masih boleh nyembah. Tuhan tidak larang. Saudara Kristus, jangan saudara kehilangan pekerjaan. Kehilangan dan lain sebagainya. Hubungan sosial gak boleh ditemui dan lain sebagainya. Mungkin sama seperti ini. Dengar baik. Apa yang saudara katakan pada saat itu? Kita mau belajar dari perempuan pendarahan. Alkitab katakan begini saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudaraku. Maka di tengah banyak orang itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, apa saudara? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa perkataan ibu ini, saudara, mengarahkan hidupnya sehingga dia mendapatkan apa? Kesembuhan dan pemulihan. Roma 10 ayat 9 dan 10 juga mengatakan begini saudaraku. Kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara dan saya, kita semua, kita diselamatkan karena perkataan kita. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi perkataan ini kalau kita mau mengalami pemulihan. Kan perkataan ada dua. Saya senang ulang-ulang ini terus saudaraku. Karena ini kunci. Kunci daripada setiap pemulihan dan mujizat itu di perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut kita dan perkataan yang kita dalam bentuk apa saudara? Renungan hati. Perkataan di dalam pikiran yang kita ngomong. Saudara, Mazmur 19 ayat 14 katakan begini. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Dan apa? Renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Ada dua. Ya kan? Daud berdoa supaya Allah berkenan dengan apa yang keluar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan juga menjadi renungan hatinya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saudara, pertama itu adalah apa yang kita pikirkan. Kedua, apa yang kita katakan keluar dari mulut dan kita katakan pada diri kita gitu saudaraku. So, ini penting untuk kita tahu saudara. Itu menurut catatan saudara, catatan saya nih, dia bilang bahwa para ahli meneliti menemukan fakta kebanyakan orang berbicara tuh 150 sampai 200 kata-kata per menit. 150 sampai 200 kata-kata per menit, sedangkan renungan hati saudaraku ya, itu kita bisa mengeluarkan 1.300 kata-kata per menitnya. Jadi jauh lebih banyak kita renungan hati, ngomong sama diri sendiri. Ngomong, iya ya. Coba saudara, kalau saudara masuk ke dalam satu ruangan, mata saudara melihat satu. Itu pasti ngobrol tuh. Dia gitu ya. Dia pakai baju putih itu. Kenapa kok dia gitu? Kok ngelihatnya kayak gitu sama aku? Nah itu kalau semua yang negatif dan pesimis, itu bisa membentuk
daripada apa? Sikap hati kita. Nah ini yang Daud bilang, bukan cuman kata-kata yang keluar dari mulutku Tuhan, berkenan kepadamu, tapi juga renungan hatiku. Apakah renungan hati kita adalah firman, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat kita, atau yang menjatuhkan kita, yang meremukkan kita, yang merendahkan kita? Saudaraku yang sekristus, Daud ngerti akan hal ini. Di dalam Mazmur 42 ayat 5, saudaraku yang sekristus, ya, Daud dia berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di Mazmur yang lain berkata gini saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, jangan lupa kebaikannya. Dia sedang ngomong sama siapa? Sama dirinya. Mazmur 103. Dia sedang ngomong sama dirinya. Ibu bapak saudara, kita juga perlu ngomong sama jiwa kita, kita mesti arahkan. Katakan amin saudara, jangan diam. Kalau kita lagi sedang sedih, lagi susah, banyak masalah, kalau kita diam, itu musuh kasih omongan, pikiran-pikiran ke kita. Lalu kita setujui, itu jadi renungan hati kita. Itulah kenapa kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Minimal terima kasih Tuhan. Makasih kau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Yang paling enak tuh ya, saudaraku, kadang-kadang kita dalam saat-saat tertentu harus dilatih. Saya suka ngelatih diri saya, ya kan, nubuatin diri kita. Hai Sabta, ya kan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya kan. Tuhan akan beri kamu terus firman-firman yang segar, yang baru. Engkau akan terus jadi berkat. Ketika ada satu down di hati, yang bisa kuatkan kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dengan kita berbicara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa kau tertekan jiwaku? Bersyukur pada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini yang perlu kita lawan. Terus kita bicara. Sabda Tuhan Yesus itu baik. Saudara ngomong sama nama saudara. Sebut namamu. Tuhan baik kepadamu setiap waktu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi ingat. Ngomong sama jiwa kita. Bagi Tuhan tidak mustahil. Segala kebutuhan kita telah Tuhan sediakan di atas kayu salib. Kamu ini anak Tuhan. Kamu ini anak Tuhan. Dia Bapa kamu. Dia sediakan segala kebutuhan. Kamu punya hak waris. Ngomong sama dirinya. Baik, kadang-kadang kita bisa tenang lagi. Ketika kita gelisah, kita bisa ngomongnya juga bisa dengan nyanyi. Tenang lagi, tenang lagi nih hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi saudara bisa latihan renungan hati saudara itu dengan nyanyi. Tapi masukin tuh sampai masuk gitu loh. Kadang-kadang ada kegelisahan, ketakutan, kesedihan yang dalam, stres. Saudara bisa nyanyi kayak tadi lagu itu. Tenang lagi nih hatiku. Kenapa harus dinyanyikan? Karena Allah bersemayam di atas apa? Puji-pujian. Waktu kita lantunkan dengan mazmur, dengan nyanyian, dengan syukur, dia hadir. Kehadirannya ini, apa yang terjadi? Allah adalah kasih. Kasih ini masuk. Apa yang terjadi saudara? Yang negatif-negatif kembali kan, rosinis itu, negatif dan pesimis, itu lenyap.
Karena kalau kita gagal ya satu, itu kita bisa pesimis. Kita bisa jadi negatif. Akhirnya jadi jadi racunnya iman, pengharapan, bahkan kasih ya, itu sinisme. Sinisme tuh bener-bener tuh istilahnya tuh ungkapan kesombongan yang berasal dari musuh, dari iblis. Coba kita Kristen, kita harus perangi yang namanya roh sinis yang ada dalam diri kita. Bukan roh sinis orang di dalam diri orang lain, itu gak ada urusannya. Orang bisa sinis dengan keberhasilan saudara. Tapi itu jangan sampai roh sinisnya itu menular ke kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Itu yang paling penting. Ya kan? Berikutnya adalah saudara, itu dari kata-kata. Saudara, nubuat, ya kan? Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan akan melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan akan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka. Ayat 2-3 ini saudara, kalau kita positif, maka Tuhan akan kirim orang-orang positif yang berkata positif kepada kita. Yang ngerti katakan saudara. Ini kan kalau mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita bersorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Kalau kita negatif, terus negatif, pesimis, sinis, maka yang ngumpul adalah orang-orang yang sinis, ngomongnya satir. Itu getir banget rasanya, gak enak. Saudara di kuping. Nah hari ini saya percaya Tuhan mau pulihkan saudara. Saudara bernubuatlah. Seperti Tuhan perintahkan Yeskel, bernubuat atas tulang-tulang kering ini. Terus saya kita berdoa untuk Indonesia supaya pandemi ini selesai. Saudara katakan amin saudaraku. Kita berdoa supaya Jakarta juga, Tuhan lawat Jakarta, Tuhan lawat Indonesia. Terus saya positif, saya terus bernubuat, saya terus berdoa. Selalu itu Tuhan tolong. Saya yakin saudara, ini badai pasti berlalu. Ya kan? Saya masih juga punya keinginan kita bisa ibadah, kumpul bareng lagi. Tidak online seperti ini saudaraku yang Kristus. Ya kan? Walaupun keadaan, tapi saya tetap masih punya kerinduan. Saya masih punya pengharapan. Kalau saudara sudah gak lagi punya pengharapan untuk bisa ibadah lagi, hadir, ya hilang. Harus punya keinginan untuk bisa kumpul lagi dengan orang Kristen. Saudara-saudara seiman. Kalau enggak ada, gak mau datang. Saudaraku. Nggak mau datang. Yang ketiga, yang terakhir kita akan bahas. Saudara, ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pertama pikiran, kedua perkataan, yang ketiga apa? Tindakan. Kalau kita mau mengalami pemulihan, perhatikan 3 hal ini. Di sini saudara kita ngerti bahwa pemulihan seutuhnya itu terjadi kalau kita punya impian atau pengharapan untuk dipulihkan. Saudara, tadi saya kasih contoh, kalau kita masih ingin datang lagi yuk ke gereja, kita tuh sama-sama punya harapan ini. Pasti kita mikirkan kapan bisa ibadah, kita pasti akan mau doakan itu. Dan saya yakin ini akan terjadi. Katakan amin saudara. Kalau saudara masih mikirkan gini, masih ada kebutuhan, masih punya impian, punya pengharapan, sehebat-hebatnya ribut besar, walaupun mungkin udah keluar kata-kata yang gak pernah harus diucapkan, tapi kalau misalnya masih punya impian dan harapan untuk dipulihkan lagi rumah tangga, saya yakin saudara mau doakan, saudara mau pikirkan, saudara mau usahakan untuk pemulihan itu. Dan Tuhan akan campur tangan. Tidak akan cerai rumah tangga itu. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudaraku, semua harus dimulai. Yang kedua adalah perkataan. Saudara, kata-kata selalu keluar itu berasal dari hati. Makanya tiap hari selalu kita harus jaga ini hati kita. Katakan amin saudaraku. Harus minta Tuhan penuhi saya dengan kasih.
Supaya yang keluar adalah kata-kata ada kasihnya. Berguna dan bermanfaat. Saudaraku, ya. Yang ketiga, saudara di sini katakan apa? Kalau kita mau mengalami pemulihan, maka kita harus menabur benih, bahkan sampai mencucurkan air mata. Ini artinya apa menabur benih sampai mencucur air mata? Kalau saudara menabur benih sampai cucur air mata, tapi mau terus jalan, itu artinya benih ini pasti benih yang apa saudara? Penting banget, mahal banget, berharga banget buat saudara. Katakan amin. Tapi ketika kita menabur benih sambil mencucurkan air mata, dengar baik saudara, itu dampaknya adalah apa? Pemulihan yang seutuhnya. Katakan amin. Nah, di dalam Alkitab saudara, tokoh-tokoh Alkitab itu rata-rata yang dicatat itu orang-orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata. Contohnya saya catat adalah Abraham. Saat dia bawa Ishak anaknya yang dikasihi menjadi korban bakaran ke Bukit Moria, Abraham ini sedang apa saudara? Menabur benih sambil cucurkan air mata. Ya, lihat lagi Musa. Kita bahas Musa yang minggu kemarin. Saya berdoa besok, ya kan, Tuhan juga kasih firman. Ya saya juga tidak tahu, kadang-kadang mau karena khotbahnya tiap hari. Belum tentu hari ini dapat hari ini. Biasa kadang baru besoknya. Saya berdoa. Kita bahas minggu yang lalu tentang Musa, hari Minggu saudaraku. Bagaimana Musa, ketokohan Musa. Musa juga nabur benih sampai cucur air mata. Alkitab katakan dia menolak disebut putri Firaun. Dia sudah punya saudara yang namanya posisi. Dia udah dapetin yang namanya kekayaan yang luar biasa. Dia senang lah di istana Firaun. Tapi dia ambil keputusan. Dan dia disiapkan untuk jadi orang nomor 2 setelah Ramses. Ramses Firaunnya dia orang nomor 2. Tapi dia bilang, aku tolak. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia harus tinggal di padang gurun. Masuk 40 tahun di padang gurun yang pertama. Tuhan menampakkan diri pada Musa. Dalam bentuk apa saudara? Semak yang berapi. Tapi tidak terbakar. Tuhan pernah bilang apa saudara? Musa, lemparkan tongkatmu. Dia udah umur 80 tahun. Orang 80 tahun tua gak saudara? Tua lah. Makanya pakai tongkat. Saudara, dia bilang lempar tongkatmu. Tongkat biasa sesuatu yang menopang dia. Yang menjadi pegangan dia selama ini. Dia gak pernah lepaskan tongkat itu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bilang, lepaskan tongkatmu. Tongkatnya berubah jadi apa saudara? Jadi ular. Saudara aku Yesus. Lalu dia bilang, pegang itu. Pegang dia bilang, buntutnya. Pegang buntut ular. Lalu jadi tongkat. Ketika tongkat itu dilempar saudara. Jadi ular. Lalu pegang lagi. Tongkat itu bukan jadi tongkat Musa. Jadi tongkat apa? Tongkat Allah. Tongkat yang dimana ketika dia angkat itu. Tulah-tulah itu turun. Untuk menghukum daripada Mesir. Ketika tongkat itu diangkat. Itu laut Teberau bisa jadi kering. Tongkat itu jadi tongkat Allah. Saudaraku Yesus Kristus. Sesuatu yang dilempar. Pasti tongkat itu adalah satu. Waktu dia lempar tongkat. Ketika dia keluar dari istana. Itu bicara tentang apa? Dia sedang menabur. Sambil mencucurkan air mata. Salomo. Tuhan minta 1 korban binatang. Salomo beri berapa? 1000. Ini namanya menabur benih sampai mencucurkan air mata. Yesus. Dia tinggal di sorga. Dia nyaman banget di sorga. Tapi ketika Bapa punya kehendak. Untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dunia. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ambil keputusan. Dia Allah yang kekal. Dia turun jadi manusia. Yang terbatas. Menderita. Melayani, mati di salib. Yesus jadi benih. Bapak tabur benih sambil cucurkan air mata. Hari ini saya mau ngomong satu hal. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin saudara. Terus lakukan kebaikan.
Terus berbuat baik. Terkadang saudara waktu kita berbuat baik, hal-hal yang buruk yang menyertai kita. Kok aku buat baik sama dia? Kenapa dia malah tipu aku? Itu namanya ujian kasih. Saudaraku yang Kristus, ya kita juga ngerti kalau kita lakukan hal yang buruk, maka tidak akan pernah ada kebaikan yang menyertainya. Terus lakukan kebaikan, ya kan? Jangan melakukan kebaikan hanya untuk membalas kebaikan, ya kan? Sekedar balas kebaikan. Kalau nggak ada kebaikan nggak buat baik. Terus lakukan kebaikan, bukan untuk dipuji orang, tapi buatlah kebaikan saudara dengan penuh kasih. Saya ingin terus ajak saudara, ya kan, untuk terus berbuat baik. Katakan amin saudara. Kebaikan adalah sebuah investasi yang tidak akan pernah merugi, tapi selalu menguntungkan. Kebaikan bisa memberikan hasil berapa? 100 kali lipat. Kita bisa berbuat baik, nabur benih sampai cucuran air mata. Kalau kita mulai dengan pikiran yang baik, pikir yang baik. Kita bisa pikir yang baik dan kita ngomong yang baik. Katakan amin. Bisa berbuat baik kalau kita ngomong yang baik. Kita bisa ngomong baik kalau kita pikir yang baik. Ketiga hal ini kalau kita lakukan hari ini, sederhana firman ini, saudara lakukan, saudara akan melihat pemulihan itu terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah, Yesus.